Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita melanjutkan, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat ya. Kalau pada materi yang kemarin saya sudah menjelaskan, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi, yaitu operasi hitung pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu dari operasi hitung tersebut. Nah, di sini sebelum ke pengurangan bilangan bulat, ya, saya coba ulangi lagi. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, ya. Dan 0 itu adalah bilangan netral. Kalau bilangan bulat positif itu nilainya positif. Ya, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan bulat positif. Kemudian untuk bilangan bulat negatif itu nilainya di sebelah kirinya 0. Jadi kalau pada garis bilangan itu di sebelah kirinya 0, nilainya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan bilangan bulat negatif. Nah, untuk nilainya ya, kalau nilainya itu positif, semakin ke kanan itu semakin besar. Kalau bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri atau nilainya semakin besar, itu nilainya semakin kecil. Ya, itu tentang bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan, itu tentang pengurangan bilangan bulat, di mana yang pertama, jika A dikurangi B, jika A lebih kecil dari B, maka hasilnya sama dengan negatif B dikurangi dengan A. Contohnya, bilangan bulat 8 dikurangi dengan bilangan bulat 9. Karena nilainya 8 itu lebih kecil dari 9, maka hasilnya negatif 9 dikurangi 8 sama dengan negatif 1. Kemudian jika A-nya, bilangan A-nya lebih besar dari bilangan B, maka hasilnya sama dengan A dikurangi dengan B. Contohnya 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Tuh. Kemudian yang kedua, negatif A dikurangi B, jika A-nya lebih kecil dari B, maka hasilnya sama dengan negatif A ditambah dengan B. Contoh, negatif 6 dikurangi 7, maka sama dengan negatif 6 ditambah dalam kurung 6 ditambah 7. Nah, itu maka hasilnya itu sama dengan negatif 13. Nah, di sini kurang ya, kurang hasilnya. Jadi saya ulangi, contohnya negatif 6 dikurangi 7 sama dengan negatif dalam kurung 6 ditambah 7, maka sama dengan negatif 13. Karena 6 tambah 7 sama dengan 13, ada tanda negatifnya. Kemudian jika A lebih besar dari B, maka hasilnya sama dengan, nah, jika A lebih besar dari B, maka hasilnya sama dengan negatif A ditambah dengan B. Jadi sama, negatif 20 dikurangi dengan 30 sama dengan negatif 20 ditambah dengan 30 sama dengan negatif 50. Itu. Kemudian yang ketiga, jika bilangan A, bilangan bulat A dikurangi dalam kurung bilangan bulat negatif B, maka hasilnya sama dengan A ditambah dengan B. Contohnya 12 dikurangi dalam kurung negatif 18, maka hasilnya sama dengan 12 ditambah 18 sama dengan 30. Jadi
ini ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif, itu menjadi positif, maka hasilnya 12 tambah 18 sama dengan 30. Itu ya. Kemudian pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita sediakan garis bilangan di sini 0 ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, 0 ini adalah bilangan netral. Di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini dinamakan dengan bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kirinya 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan bilangan bulat negatif. Nah, kalau nilainya nanti semakin ke kanan, ini nilainya semakin kecil. Kalau semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kalau di sebelah kirinya 0 ini, semakin kiri nilainya semakin kecil. Walaupun nanti di sebelah kiri misalkan negatif 50 dengan negatif 1 ini nilainya lebih besar negatif 1. Karena apa? Bilangan bulat negatif kalau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil walaupun bilangannya besar. Tapi karena ada tanda negatif, bilangannya malah semakin kecil. Itu ya. Kemudian kita kembali ke sini ke pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya di sini 4 dikurangi dengan 6. Pada garis bilangan kita tarik dulu garis mulai dari 0 itu sebanyak 4 loncatan. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tarik garis 0 sampai ke 4. Ini di sini 4. Kemudian dikurangi 6. Dikurangi 6. Karena dikurangi berarti arahnya ke kiri sebanyak 6 loncatan dimulai dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini karena dikurangi 6, kemudian kita tahu dari 4 dikurangi 6 hasilnya berapa? Kita tarik yang panah berwarna merah, garis berwarna merah ini dari 0 sampai terakhir tadi negatif 2. Berarti 4 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 2. Itu ya. Ini cara pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan pun juga sama. Contohnya misalkan 4 ditambah dengan 6. Jadi sama, 4 dulu, 4 loncatan, 1, 2, 3, 4. Itu adalah penjumlahan. Dan ditambah dengan 6. Karena ditambah, berarti kita tambahnya di sebelah kanan. Ke sebelah kanan itu sebanyak 6 loncatan. Dimulai dari angka 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya ke arah kanan. Kemudian nanti hasilnya kita tarik garis lagi warna merah ini dari 0 sampai terakhirnya 6 loncatan tadi di bilangan berapa ya, itulah hasilnya. Itu ya. Nah, penjelasan dari garis bilangan di atas, di mana 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Di mana pada garis bilangan kita tarik garis ke kanan mulai dari 0 sampai ke 4. Setelah itu kita tarik garis lagi dari 4 ke arah kiri sebanyak 6 loncatan. Kemudian kita tarik garis ke kiri 0 sampai ke negatif 2. Negatif 2 itulah hasil dari 4 dikurangi dengan 6. Itu ya. Itu pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Tuh. Jadi penjumlahan pun juga sama, tinggal nanti kalau penjumlahan itu arahnya ke kanan. Tuh. Itu tentang pengurangan bilangan bulat. Sekarang saya lanjutkan yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Jika A dikali dengan B sama dengan A kali B, contoh soalnya 5 kali 7 sama dengan 35. Itu hasilnya positif. Jadi yang dikatakan di sini bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya juga positif. Contohnya 5 kali 7 ini.
Kemudian bilangan negatif A dikali B. Jadi bilangan bulat negatif A dikalikan dengan bilangan bulat positif B. Hasilnya negatif A dikalikan dengan B. Contohnya soal negatif 9 dikali dengan 7 sama dengan negatif 9 dikalikan dengan 7 sama dengan negatif 63. Hasilnya negatif. Tuh. Kemudian A dikalikan dengan negatif B sama dengan negatif A dikalikan dengan B. Contoh soalnya 8 dikalikan negatif 6 sama dengan negatif 8 dikalikan dengan 6 sama dengan negatif 48. Hasilnya juga negatif. Kemudian negatif A dikalikan dengan negatif B sama dengan A dikalikan B. Kenapa kok A dikalikan dengan B? Karena di sini ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif, maka nanti hasilnya menjadi positif. Contohnya negatif 6 dikalikan dengan negatif 6 sama dengan 6, menjadi 6 kali 6 sama dengan 36, hasilnya positif. Itu ya. Kemudian pembagian bilangan bulat. Jika A dibagi dengan B sama dengan A dibagi B. Contoh soal 8 dibagi 4 sama dengan 2. Hasilnya positif. Kemudian negatif A dibagi dengan B sama dengan negatif kurung buka A dibagi dengan B. Contoh soalnya negatif 15 dibagi dengan 5 sama dengan negatif dalam kurung 15 dibagi 5. Hasilnya negatif 3. Jadi hasilnya negatif. Kemudian jika A dibagi dengan negatif B sama dengan hasilnya negatif A dibagi dengan B. Contoh soalnya 16 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 16 dibagi dengan 2 sama dengan 8. Negatif 8. Maaf, di sini tulisannya negatif 2 karena di sini hasilnya sebetulnya negatif 8 ya. Berarti nanti hasilnya negatif. Kemudian negatif A dibagi dengan negatif B ya, sama dengan A dibagi dengan B. Karena di sini bilangan bulatnya negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya nanti positif, menjadi A dibagi dengan B. Contoh soalnya negatif 25 dibagi dengan negatif 5 sama dengan 25 dibagi dengan 5, hasilnya positif. Itu ya. Tuh, jadi operasi hitung mulai dari pengurangan ya, pengurangan tadi, pengurangan bilangan bulat, kemudian perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Jadi silakan anak-anak pahami dari video ini ya. Nanti kalau sudah kalian pelajari dan pahami dari video ini, nanti saya akan memberikan latihan soalnya melalui Google Form. Linknya nanti saya kirim bersamaan dengan link video pembelajaran ini ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan, karena di sini sudah operasi hitung dari bilangan bulat, mulai dari penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, dan pembagian sudah. Kita tinggal latihan soalnya. Kita minggu depan membahas sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat ya. Mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini dulu materi untuk operasi hitung bilangan bulat. Nanti untuk latihan soalnya linknya saya kirim ke WA grup kelas. Itu ya. Demikian materi hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti
pembelajaran secara daring. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.